Pagi hari ini saya mau mengajak kita memperbaharui komitmen kita di dalam kaitan melayani Tuhan. Pagi hari ini kita terus belajar, minta kepekaan dari Tuhan, apa yang Tuhan mau kehendaki kehidupan kita. Kalau kita bicara soal pelayanan, banyak orang berpendapat nanti kalau saya udah jadi pendeta, tapi tidak-tidaknya Tuhan mau kita jadi pelita. Jadi pelayanan tuh nggak harus menunggu sampai kita dipanggil jadi full timer atau full time, part time, tapi pelayanan itu every time, setiap hari kita melayani Tuhan. Pagi hari ini ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya mau baca dan saya mau bagikan bagi kita semua. Karena sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus melayani Tuhan. Beberapa ayat firman Tuhan yang saya bacakan, di antaranya di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita bisa merenungkan tujuan awal kita diciptakan Tuhan, untuk apa saya dan saudara, untuk apa kita semua dilahirkan, karena kita ini adalah buatan Allah. Jadi dari ayat kita belajar, kita dilahirkan dan ditetapkan untuk melayani Tuhan. Di Roma 12 ayat 11 firman Tuhan juga berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Secara tersurat atau eksplisit, ayat ini menyatakan kita harus melayani Tuhan. Di ayat berikutnya di 2 Korintus, di Kolose 3 ayat 24. Ayat berikutnya di Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita tahu kalau seorang hamba tuh harus melayani tuannya. Demikian juga kalau Tuhan itu Tuhan kita, tentunya kita juga harus melayani Tuhan kita, Tuhan kita. Ya, jadi tugas seorang hamba itu adalah melayani tuannya. Kalau kita hamba Tuhan, kita juga harus melayani Tuhan kita, Tuhan kita. Hamba adalah doulos dan Tuhan itu adalah kurios. Jadi kita hamba Tuhan, kita harus sebagai hamba Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Jadi dari beberapa ayat ini yang kita baca, mungkin banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyatakan kita harus melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Jadi mengapa? Yang jadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, mengapa kita harus melayani Tuhan? Setidak-tidaknya saya menemukan ada 2 alasan untuk kita melayani Tuhan. Alasan yang pertama, melayani Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa kita harus melayani Tuhan? Yang pertama adalah alasannya perintah Tuhan. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi setiap kita diberi oleh Tuhan karunia. Setidak-tidaknya ada karunia, ada satu karunia atau satu talenta yang kita miliki. Yakin dan percayalah bahwa setiap kita punya itu. Jadi mulai hari ini jangan lagi kita menyatakan bahwa kita nggak bisa apa-apa. Jangan lagi kita menyatakan bahwa saya nggak mampu.
Tapi percayalah, setiap kita tuh pasti dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan kita pasti minimal punya yang namanya karunia atau talenta. Ada seorang ibu datang kepada pendetanya, "Pak, saya mau melayani Tuhan, tapi saya nggak punya uang." Kata pendetanya, "Ibu bisa nyanyi?" Alih-alih nyanyi, "Bapak, saya bicara aja, suara saya fals," katanya. "Kalau begitu, saya mau melihat apakah ibu bisa senyum," kata pendetanya. Ibu tersenyum, dalam hati pendeta, senyumnya manis juga. "Kalau begitu, mulai minggu depan, ibu datang lebih awal. Ibadah jam 7.30, jam 7 ibu udah harus datang. Ibu salamin semua jemaat yang hadir dengan sebuah senyuman. Demikian juga, kalau jemaat pulang ibadah, ibu juga melakukan hal yang sama. Ibu salam jemaat dengan sebuah senyuman. Dan ibu jangan tersenyum kalau jemaat udah pulang semua." Luar biasa, di sini mengajarkan bahwa dengan segala kekurangan kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Jadi, kalau kita bicara mengapa kita harus melayani Tuhan, perintah Tuhan, jadi seharusnya semua orang percaya harus melayani Tuhan. Jadi semua orang percaya harus melayani Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita sebagai pengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh tidak melayani Tuhan. Jadi percaya Kristus dan melayani Kristus itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan gitu. Jadi kalau kita percaya Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Jangan hanya sebagai pengikut Tuhan, menunggu lagi minggu depan untuk ibadah, menunggu lagi minggu depan untuk ibadah. Tentunya Tuhan tidak menghendaki kita melakukan hal seperti itu. Itu baik, tapi akan lebih baik kalau kita melayani Tuhan, karena itu merupakan satu paket ya. Ada satu ayat yang luar biasa yang saya bacakan buat kita semua di 2 Korintus 5 ayat 15. Ini alasan yang sangat mendasar untuk kita melayani Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Kalau kita merenungkan ayat firman ini ya, ayat firman ini sungguh luar biasa loh. Yesus itu datang, Yesus itu mati, bangkit, dan kembali datang untuk kedua kali untuk kita sebagai umatnya. Jadi karena Kristus telah mati dan bangkit, inilah menjadi alasan yang utama untuk kita melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini kalau hidup kita binasa? Apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini kalau kita kehilangan nyawa? Saya pernah mendengar cerita di NTT, ada seorang yang sangat kaya. Dia sadar kalau sebentar lagi dia akan meninggal. Dia berpesan kepada saudaranya, "Kalau saya meninggal, tolong belikan saya mobil yang mewah, karena saya nggak mau dikuburkan masuk ke liang kubur dengan peti mati, tapi saya mau masuk ke liang kubur dengan sebuah mobil yang mewah." Jadi saudaranya waktu dia meninggal, dia pakai jas, dipakaikan dasi, dikasih sepatu, dia ikatkan mayatnya di depan setirnya, dilengkapi dengan kacamata hitam. Pertanyaannya, "Lu mau kemana, bro?" Artinya kita boleh kaya, kita boleh hebat, kita boleh punya segalanya. Tapi kalau kita hilang keselamatan, kita kehilangan nyawa, semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu sia-sia. Satu lagi ayat firman Tuhan yang sangat
sungguh membangkitkan semangat kita di Matius 20 ayat 28 yang menjadi inspirasi buat kita di dalam melayani Tuhan. Di Matius 20 ayat 28, Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sama seperti anak manusia, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bayangkan, Tuhan itu datang untuk memberikan nyawanya menebus kita. Atas dasar inilah tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Jadi mungkin pagi hari ini, mungkin karena satu dan lain hal kita udah mulai undur dalam pelayanan, kita udah mulai merasa sibuk, kita udah mulai merasa nggak punya waktu, repot. Ini perlu kita pertimbangkan. Kita perlu introspeksi diri, kita perlu koreksi diri kita. Apakah dengan hanya alasan seperti itu kita udah malas melayani Tuhan, kita udah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada seorang anak yang namanya Adi. Setiap bulan dia tuh melihat mamanya selalu memberi gaji kepada pembantunya. Adi ini sebagai anak juga melayani mamanya, juga bekerja untuk mamanya. Jadi dia menulis sebuah surat. Dengan alasan dia juga mau minta uang kepada mamanya sebagai balasan dia bekerja untuk mamanya. Dia menulis dengan sebuah surat. Yang pertama, dia menulis siram bunga 5.000, cuci WC dan kamar mandi 10.000, antar jahitan mama 10.000, bersih halaman dan kebun 15.000, jaga adik ini susah, dia minta 20.000, total 60.000. Dia tulis notabene harap dibayar sekarang. Pada waktu jam makan siang, suratnya ditaruh di bawah piring mamanya. Mamanya datang membacakan surat itu kepada Adi. Sementara Adi masuk kamar, Adi melihat mamanya membaca suratnya. Air mata mamanya jatuh. Adi bilang, syukur mama sudah sadar. Setelah itu giliran mamanya membalikkan kertasnya. Mamanya udah mulai menulis, Adi, kamu tahu waktu mama melahirkan kamu operasi sesar 15 juta. Waktu kamu berumur 3 tahun, kamu di opname, mama bayar biaya rumah sakit 10 juta. Biaya ASI, kamu waktu masih bayi, sampai kamu berumur 3 tahun, sekian juta. Makan di rumah 3 kali sehari, 1 kali makan 10.000, sekian juta. Biaya masuk sekolah dari kamu sampai TK, SD, biaya buku, biaya uang sekolah, biaya tas sepatu dan sebagainya, sekian juta. Total 75 juta. Notabene tidak usah bayar. Sekarang giliran Adi yang baca, mamanya masuk kamar. Mamanya melihat Adi membaca, air mata Adi tumpah, Adi menangis. Mamanya bilang, syukur, Adi sudah sadar. Dari sini kita belajar, Adi itu menuntut mamanya. Adi selalu minta sesuatu dari mamanya. Padahal mamanya memberi jauh lebih banyak daripada Adi berikan kepada mamanya. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita malas melayani Tuhan. Kadang-kadang kita repot, kita hitung-hitungan sama Tuhan, kita sibuk. Padahal kalau Tuhan
Andai kata minta nih, hembusan napas kita, 1 kali napas 1000 aja, bayangkan ya, selama kita hidup sampai hari ini, apapun yang kita miliki, tentunya kita akan nggak pernah sanggup untuk membayar ya. Detak jantung kita juga, sampai hari ini jantung kita masih normal, kita bernapas, jantung kita ritmenya masih baik, tek, 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 tek. Coba bayangkan kalau kita suatu saat, atau kita punya pengalaman dikejar anjing, jantung kita tuh berdetak cepat, duk, 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 duk. Bayangkan berapa kita harus bayar kepada Tuhan. Dari itu kita bisa belajar betapa kasih, kebaikan, dan besar Tuhan buat kita dalam kehidupan ini. Jadi sekarang, kalau kita udah mulai undur, kita udah malas melayani Tuhan, pagi hari ini kita harus bertobat. Kita harus sadar betapa besar dan pengorbanan Tuhan. Tuhan datang, Tuhan mati, Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita. Ini adalah sesuatu hal yang nggak akan pernah kita balas sampai kapanpun. Alasan yang kedua, mengapa kita harus melayani Tuhan? Yaitu tanggung jawab. Tertulis di 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, Ia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi alasan yang kedua, mengapa kita harus melayani Tuhan? Ini adalah sebuah tanggung jawab. Jadi pelayanan itu sangat berbeda dengan jabatan, kedudukan, atau posisi. Jadi sekali lagi, pelayanan sangat berbeda dengan jabatan, kedudukan, atau posisi. Ada seorang anak muda datang kepada gembala sidangnya, "Bapak, saya mau menjadi pemimpin dalam sebuah pelayanan." Anak muda ini berkata demikian. Gembala sidangnya berkata bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar atau harus menunggu mendapatkan jabatan atau pengakuan. Pelayan tidak harus menunggu mendapatkan jabatan atau pengakuan. Banyak kali dalam pelayanan kita harus menunggu dilantik dulu baru kita melayani. Banyak orang juga yang dilantik masuk dalam dunia pelayanan sebagai pemimpin dalam sebuah pelayanan. Tapi sikap hatinya tidak mencerminkan kasihnya di dalam melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu jangan dijadikan sebuah profesi. Banyak orang juga pelayanan itu dijadikan sebuah profesi. Dijadikan ada kalanya dijadikan sebuah mata pencaharian. Jadi orang kalau yang pelayan dijadikan sebuah profesi, dia akan kehilangan esensi dari pelayanan tersebut. Dia akan kehilangan esensi dari pelayanan tersebut. Bahwa pelayanan itu adalah suatu kehormatan. Pelayanan itu adalah suatu kesempatan yang Tuhan beri. Enggak semua orang yang bisa mendapatkan hak istimewa di dalam melayani Tuhan. Pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu adalah sebagai ungkapan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kehidupan kita sampai hari ini. Jadi itu pelayan itu jangan hanya mengejar persembahan kasih. Pelayan itu jangan hanya sekedar saya dibayar berapa ya. Karena banyak orang tuh pelayanan tuh kalau hanya mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Kalau saya melayani saya dapat apa ya? Kalau saya melayani saya dikasih berapa ya? Mereka suka hitung-hitungan sama Tuhan. Saya punya pengalaman itu. Ini sekali lagi seperti yang Ibu Vivi sampaikan kemarin ya, itu satu hal yang luar biasa. Ibu Vivi bisa mengalami privilege dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan yang semua orang dapatkan. Itu adalah buah dari sebuah pelayanan, sebuah rasa cinta kepada Tuhan yang sungguh luar biasa. Sehingga Ibu Vivi layak untuk mendapatkan hal yang demikian. Jadi pelayanan itu sekali lagi ya, kita tuh jangan merasa beban. Pelayanan itu harus benar-benar keluar dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita cinta akan Tuhan. Jangan mengharapkan berkat dari manusia. Maka kita sungguh-sungguh melayani, manusia juga akan menilai. Tuhan akan kirimkan orang-orangnya untuk memberkati kita. Sekali lagi pelayan itu bicara soal sikap hati kita ya,
bukan yang tampil di permukaan gitu. Tuhan lihat kedalaman hati kita, itu yang menjadi penilaian Tuhan. Kalau kita pelayan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan hati yang paling dalam, Tuhan akan kirim orang-orangnya untuk memberkati kita. Saya pribadi juga punya hamba seperti itu. Kalau saya melihat seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya tahu kehidupannya, saya tahu status sosialnya. Tapi kalau dia sungguh melayani dengan hati yang paling dalam, benar-benar dia cinta Tuhan, cinta gerejanya, saya pun nggak segan-segan terdorong untuk memberkati. Apalagi Tuhan kita manusia yang berdosa yang bisa membuat sebuah penilaian menurut persepsi kita, apalagi Tuhan. Saya bersyukur dengan apa yang disampaikan Ibu Vivi kemarin, itu sungguh memberkati kita, kita belajar. Nggak semua bisa dapat itu. Tentunya ini bukan perkara yang mudah, ada harga yang kita bayar, ada pengorbanan yang harus kita bayar. Jadi pelayanan itu jangan dijadikan profesi, karena kita akan kehilangan esensi dari pelayanan tersebut. Pelayanan juga jangan asal-asalan. Banyak orang tuh yang melayani asal-asalan, hanya sekedar tampil, hanya sekedar setor muka, hanya sekedar kehadiran. Itu juga pelayanan seperti itu nggak akan membawa dampak, nggak akan ada pengaruh yang signifikan. Jadi pelayanan itu benar-benar kita tuh bukan hanya memberi waktu, bukan hanya memberi uang, tapi kita juga harus ada di sana untuk membawa dampak bagi banyak orang, seperti itu. Jadi kalau kita membaca di 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12, kalau kita bisa baca di rumah nanti, 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12, kita melihat di situ pahlawan-pahlawan Daud. Daud itu punya tiga pahlawan yang namanya Triwira. Yang pertama Isiba'al, yang kedua Eleasar, yang ketiga Sama. Kita belajar dari Sama. Pada waktu itu Sama tentara dikejar oleh orang Filistin. Dikejar oleh orang Filistin sampai mereka terdesak. Akhirnya mereka itu ditugaskan oleh Daud untuk menjaga kebun kacang merah. Mereka dikejar oleh orang Filistin. Kita tahu orang Filistin ini adalah musuh bebuyutan orang Israel. Pada waktu Sama dan tentara dikejar oleh orang Filistin, mereka bertahan. Akhirnya mereka bertahan untuk menjaga sebidang ladang kacang merah. Semua tentara yang mengikuti Sama, mereka udah berlarian meninggalkan Sama seorang diri. Mungkin tentaranya bilang kepada Sama, udahlah Sama, buat apa kamu menjaga kebun kacang merah ini? Kalau kita meninggal, nama kita nggak terkenal. Kalau kita meninggal, nama kita nggak harum. Alangkah baiknya kalau kita menjaga istana Raja Daud. Kalau kita meninggal, kita menjadi pahlawan orang Israel. Karena kita menjaga istana Raja Daud. Atau kita menjaga bait Allah. Kalau kita meninggal, kita mati syahid, nama kita terkenal. Tapi Sama tidak lakukan itu. Sama tetap setia, Sama tetap bertanggung jawab untuk menjaga kebun atau ladang kacang merah. Mungkin prajurit Sama bilang, udahlah kalau kamu meninggal paling kamu menjadi pahlawan kebun kacang gitu. Itu nggak ada nilai, nggak ada berharga. Tapi di sisi Sama enggak. Sama tetap bertanggung jawab dengan penugasannya, dengan delegasinya untuk menjaga ladang kebun kacang merah ini. Ini menceritakan apa? Pesan yang disampaikan bahwa pelayanan itu sebuah tanggung jawab sekecil apapun menurut penilaian manusia, sekecil apapun menurut penilaian kita, tapi di hadapan Tuhan. Kalau kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, kita akan mendapat reward, kita akan mendapat penghargaan, kita mendapat apresiasi yang daripada Tuhan yang sungguh luar biasa akan menjadi milik kita. Ya, sekali lagi pagi hari ini, 2 hal ini menjadi alasan yang kuat untuk kita melayani Tuhan. Yang pertama, perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai rasa cinta, sebagai sayang kita kepada Tuhan. Yang kedua, pelayanan itu ada sebuah tanggung jawab. Tapi nggak semua orang bisa mengemban tugas itu. Kalau kita diberi tanggung jawab, ada suatu kehormatan bahwa Tuhan masih memakai kita. Masih Tuhan masih mau melihat kita lewat kehidupan kita. Orang lain juga terberkati, orang lain diberi merasakan kasih Tuhan, dan pada akhirnya biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ini sebagai penutup,
Selamat melayani di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita kembalikan kepada Ibu Santi. Tuhan memberkati.